Shalom jemaat Tuhan. Dimanapun kita berada saat ini, mari siapkan seluruh kehidupan kita untuk menyembah Tuhan. Mari nyatakan ucapan syukur kita di hadapan hadirat-Nya. Betapa baiknya Tuhan dalam kehidupan kita. Haleluya Yesus. Terima kasih Yesus. Terpujilah nama-Mu. Segala kebaikan-Mu, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Haleluya Yesus. Kami bersyukur padamu, ya Yesus. Katakan Kaulah harapanku. Kaulah harapanku. Dengan apa kan ku bawa Tuhan.
terpujilah Engkau Tuhan. Begitu besar kasih-Mu bagi kami Tuhan. Dengan apa kami membalas segala kebaikan Tuhan, selain memuji dan menyembah Engkau, mempersembahkan seluruh kehidupan kami hanya kepada Engkau Tuhan. Urapan Allah ada di tengah-tengah kami pada pagi hari ini Tuhan. Biar kekudusan-Mu nyata Tuhan. Kami mau bersorak-sorai memuji kebesaran Tuhan, sebab Engkau sangat baik bagi kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur kepadamu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu, kita mau bersorak-sorai bagi Tuhan pada pagi hari ini. Di hadapan kemegahan Tuhan, kita datang menyembah Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya. Tuhan, mari kita bersorak-sorai bagi Tuhan Yesus Kristus. Sebab Dia juru selamat kita. Sebab Tuhan batu karang yang teguh, kota benteng perisai kita, juru selamat kita. Sama-sama nyanyikan. Batu karang yang teguh,
perlindungan, kubu pertahanan. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, agung dan perkasa, megah dan berjaya. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tempat perlindungan, kubu pertahanan. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, bersorak nyatakan, Yesus Kaulah Tuhan, Kau Raja pemenang. Bersorak masyurkan, Yesus Kaulah Tuhan, Juru Selamat dunia, agung dan perkasa, megah dan berjaya. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tempat perlindungan, kubu pertahanan. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan, Juru Selamat kami, tempat perlindungan kami. Di bawah naungan sayap-Mu, kami mendapatkan perlindungan yang kuat dari Engkau Tuhan. Haleluya Yesus. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi, di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolong aku di tempat maha tinggi, ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Haleluya Yesus. Katakan firman-Mu berkata Kau besertaku. Haleluya. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Dengan sayap-Mu, Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi, di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan
kami percaya Engkau juga merindukan hal ini terjadi, di mana kemuliaan Tuhan dinyatakan atas seluruh bumi dan nama-Mu dipermuliakan oleh segala bangsa. Sebab itu kiranya roh Tuhan terus mengurapi kami sekalian umat-Mu, supaya kami menjadi terang bagi bangsa ini, supaya kami menjadi penopang bagi bangsa ini. Dan kami percaya pemulihan bangsa ini pasti Tuhan lakukan, sehingga Indonesia penuh dengan kemuliaan-Mu, Indonesia penuh dengan kemuliaan Tuhan, dan banyak jiwa-jiwa dimenangkan bagi Tuhan. Tuhan tolong kami, biarlah kami tidak hanya bisa berdoa kepada-Mu, tapi kami mohon Tuhan mampukan kami untuk melakukan sesuatu supaya bangsa kami pulih. Dan pemulihan itu dengan luar biasa terjadi. Kata kami percaya bahwa pemulihan berasal daripada-Mu. Tidak ada yang dapat memulihkan siapapun juga di dunia ini. Kami percaya Engkau Roh Kudus Sang Pemulih yang luar biasa. Dan kami percaya sebelum Engkau pulihkan bangsa kami, Engkau pulihkan kami supaya kami dipulihkan untuk memulihkan. Kami diberkati untuk menjadi berkat. Terima kasih Tuhan, kami perlu firman-Mu lagi pada pagi hari ini. Engkau urapi hamba-Mu. Urapan yang sama Tuhan berikan kepada kami, supaya kami dapat mengerti firman-Mu. Bahkan Tuhan berikan hamba-Mu ini bahasa yang paling sederhana yang dapat kami serap, supaya kami mengerti benar, dan setelah itu kami dapat kekuatan untuk melakukan firman-Mu. Dan kami percaya bagi orang yang melakukan firman Tuhan, maka hidupnya dijamin oleh Tuhan, karena Engkaulah Tuhan yang luar biasa dalam kesetiaan. Terima kasih, segala pujian, hormat, syukur, kemuliaan hanya bagi-Mu ya Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Sedangkan bagian kami Jemaat GPD Elohim Batu adalah berkat yang limpah-limpah sekarang sampai selama-lamanya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita tepuk tangan sekali lagi saudara-saudara. Iya, puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom, selamat pagi. Ya, selamat pagi Tante, Om. Ya, dengan seluruh keluarga pastori juga. Kita hari-hari ini bersuka cita saudara ya, karena kemerdekaan bangsa kita. Bahkan tema kita hari ini semua nyanyian kita berbicara tentang kemerdekaan saudara ya. Bagaimana saya dan saudara dimerdekakan, dan kemerdekaan tahun ini benar-benar berkesan buat saya dan saudara ya. Kenapa? Karena setelah 2 tahun mengalami satu masa yang disebut dengan pandemi, tidak ada upacara negara yang besar, tidak ada perayaan-perayaan, bahkan barian, tasakuran juga tidak ada. Tapi tahun ini ada lagi saudara ya. Nah, begitu hebatnya ya, saya lihat upacara bendera di Istana Merdeka juga luar biasa ya. Dan kita sangat-sangat berterima kasih kepada Tuhan untuk pemulihan demi pemulihan dan pertolongan Tuhan yang nyata buat bangsa kita. Dan terlebih saudara-saudara, kita ini mensyukuri semuanya. Hari kemerdekaan itu peringatannya hanyalah hari ucapan syukur yang limpah-limpah. Ya, sebab itu hari ini juga ya saya katakan kepada Anda, dimanapun ada karnaval-karnaval. Ya, dan mungkin hari ini juga di Junrejo, Dau ada karnaval. Ya, jadi nanti saya masih putar bendo ke Karangploso lalu Karanglo baru ke Sukun ya. Nah, saudara, di tengah-tengah perayaan kemerdekaan tahun ini, saya tertarik dengan satu tema, ya tema yang besar, tema yang diangkat oleh bangsa kita, ya dari Sabang sampai Merauke, dengan satu kata yang mengandung nilai supaya bangsa ini optimis, yaitu tema itu berkata pulih. Yuk yang keras semua ikut, pulih. Halo, pulih, lebih cepat, bangkit. Oke, sama-sama, 1, 2, 3, pulih, lebih cepat, bangkit lebih kuat, saudara. Ya, saya mendengar pidato kenegaraan dari presiden kita, bahwa itu adalah satu kata yang membuat kita semangat, saudara ya. Di tengah-tengah masa pandemi yang belum juga selesai, tapi sudah agak menurun, saudara. Dan menurut berita yang ada kemudian, saya beberapa waktu sebelum hari kemerdekaan, sebelum 17, saya ini setiap kali ada ketemu orang yang bergerak dalam bidang perekonomian, selalu berkata begini, tanya kepada saya, Pak Silvanus, menurut Bapak ini ada berita-berita, dan berita itu memang sempat dilansir juga oleh presiden kita, bahwa di tengah-tengah masa pandemi ini kita mesti bersiap-siap, kita tetap siaga, karena pandemi selesai akan ada krisis ya yang mengikuti krisis kesehatan atau pandemi yang namanya krisis ekonomi ya. Lalu dia berkata kepada saya, Pak Silvanus, menurut Pak Silvanus gimana krisis ekonomi itu?
Ya, katanya lebih besar dari tahun 1998, ya, krisis ekonomi. Terus saya ingin ngomong begini, saudara. Saya ini kalau tentang ekonomi kok enggak begitu ngerti ya, karena saya ini bukan ahli ekonomi. Tapi yang jelas sampai dengan hari ini ya saya tetap suka dengan kelas ekonomi, saudara ya. Jadi kalau mikir ekonomi itu ya belum bisa memberikan apa-apa. Tapi saya kalau naik apa-apa tetap pilih kelas ekonomi, saudara ya. Karena masih kelasnya di situ. Nah, dia berkata begini, Pak, maksudnya ini lebih hebat dari 98. Apanya yang lebih hebat? Tahun 98 itu ada krisis moneter. Menurut Pak Stefanus, sekali lagi saya ngomong, menurut saya krisis moneter tahun 98 itu mulainya kan diumumkan. Tapi selesainya kan tidak pernah diumumkan. Bapak Ibu pernah dengar pengumuman krisis ekonomi, krisis moneter dinyatakan selesai. Pernah dengar? Tidak pernah, saudara ya. Jadi yang diumumkan adalah apanya? Awal masuk, ya Presiden Soeharto menyatakan kita masuk dalam krisis ekonomi, krisis moneter, krisis keuangan. Ya, lalu semua kirim emas kepada pemerintah. Tidak tahu berapa kintal emas yang dikumpulkan. Tapi waktu berjalan krisis itu, saudara, krisis moneter itu berjalan. Saya katakan kepada kita semua krismon gitu kan. Lalu selesainya krismon itu kapan ya saya tidak tahu. Ya, tidak tahu. Saudara tahu tidak? Kalau tahu tolong kasih tahu saya tanggal berapa itu selesainya krismon ya. Tidak pernah tahu sampai sekarang. Sampai ada krisis lagi. Dan kalau krisisnya lebih besar, saya tidak ngerti krisis 98 itu sebesar apa. Ya, volumenya seberapa, waktunya lamanya berapa, dan lebih besar itu ya nanti bagaimana. Yang saya tahu cuma satu, di tengah-tengah krisis moneter, Tuhan tetap menolong kita. Betul kan ya? Nah, kalau menurut Alkitab gimana Pak? Nah, kalau menurut Alkitab saya bisa komen. Menurut saya tidak punya ilmu ekonomi sama sekali. Ya, kalau menurut Alkitab, masa-masa sulit akan tiba, masa sulit pasti ada. Dunia berkata semakin hari dunia ini semakin sulit, semakin merosot. Dan ditandai dengan satu hal yang disebut krisis, namanya ekonomi. Ya, kenapa? Di mana ada krisis ekonomi, yang lain akan mengikutinya. Ya, di mana ada krisis ekonomi, yang lain akan mengikutinya. Ya, saya berkata kepada Anda, kalau orang sudah kesulitan dalam bidang ekonomi, semua krisis itu akan ikut bersama-sama di belakangnya. Nah, seberapa parahnya ekonomi dunia, dia berkata nanti satu kali akan ada satu meterai yang dibuka, ada seorang penunggang kuda hitam yang memegang timbangan, ya. Timbangan pasti berbicara tentang perekonomian dan peradilan, ya. Di mana ada ekonomi kacau, itu pengadilan juga kacau, keadilan juga tidak dapat dipertahankan. Makanya kita bersyukur loh. Indonesia ini punya cita-cita yang luar biasa. Cita-cita Indonesia merdeka bukan hanya untuk menempatkan satu hal yang disebut dengan kedaulatan, tapi Indonesia merdeka menuju kepada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, itu tujuan negara merdeka. Bukan hanya dapat kedaulatan, tapi menjadikan rakyatnya adil dalam perekonomian. Ya, adil dalam kehidupan. Lah, Bapak Ibu, nanti pada waktu krisis itu terjadi ditandai dengan ukuran ekonomi, secupak gandum seharga sedinar dan 3 cupak jelai juga sedinar. Perjanjian Baru selalu berkata sedinar adalah upah orang bekerja sehari, sedangkan secupak gandum itu hanya dapat membuat roti gandum 3 ketul dengan ukuran sedang. Jadi kalau orang bekerja sehari dapat 3 ketul ukuran sedang roti gandum, itu dia pribadi hanya bisa makan pagi, siang, dan sore. Ya, istilahnya sampai dikenal dengan orang-orang Tionghoa dengan menyebutnya 3C, co, cuan, cia. Ya, setiap co dapat cuan itu hanya cukup untuk dicia. Habis cia wan le, besok co. Ya, mingdian co, habis co dapat cuan. Cuannya di cia wan le, habis mingdian co. Ya, bocuan, ya dari sombu cia, mesti cia saudara ya. Mana ada orang tidak untung lalu tidak makan. Para urusan makan ini kan urusan setiap saat. Ya, kerja tidak kerja, cuan tidak cuan, selalu orang ngejar makan. Lah, istilahnya kalau sampai tidak lalu tidak ada cuan, harus makan, harus cia. Lah itu kacaunya berikutnya. Setiap orang kalau sudah makan tidak punya duit, tidak bisa bayar, ya mesti habis cuan, habis tidak cuan lalu cia, habis cia ya cao, ya kan kacau, ya
Ya punya warung itu sekali dua kali sehari 2 hari ya betah. Ya, sak minggu ndak cuan wani cia mari cia co. Yang punya warung berkata cilima, cialat tuh seumur hidupnya. Betul saya. Kacaunya itu di situ. Lalu kalau orang itu punya rumah tangga, ya ada 1 istri 1 anak. Dengan hasil sedinar pasti dia tidak bisa makan roti gandum. Lah kalau mau diturunkan kualitas makanannya, tidak bisa lagi diapa-apakan. Ya supaya dapat semua roti, dia tidak usah beli gandum secupak, tapi dia beli jelai. Dengan 3 cupak jelai, ini bisa makan sekeluarga dan rotinya yang turun kualitasnya, saudara ya. Tidak lagi roti gandum, tapi roti jelai, roti orang miskin yang pernah dipecah-pecahkan oleh Tuhan di Betsaida Julias, dimakan 5.000 orang, itu adalah roti gandum. Ya, bagaimana yang tidak dapat kerjaan? Saat itu tidak lagi orang dapat tolong-menolong sesamanya, karena pada waktu itu orang akan mementingkan diri sendiri, kehilangan kasih. Lah kalau sudah krisis kasih, kacau dunia ini. Ya. Tapi masih ada loh firman Tuhan berkata, kalau toh keadaan itu terjadi, kesulitan demi kesulitan terjadi, umat Tuhan jangan rusakkan minyak dan anggur itu. Ya, ini satu resep. Kacau boleh kacau, dunia menuju kekacauannya. Masa sulit akan tiba, masa sulit akan datang sampai kehancuran dunia terjadi. Umat Tuhan hanya 2 yang dikatakan, pelihara, jangan rusakkan minyak dan jangan rusakkan anggur. Minyak berbicara tentang urapan Tuhan, tentang urapan Roh Kudus, pimpinan Roh Kudus, hidup dalam penyertaan Roh Kudus, hidup dalam kekuasaan Roh Kudus. Dan orang yang dikuasai Roh Kudus, dipimpin oleh Roh Kudus, minyak, urapan ada dalam hidupnya, dia akan selalu punya anggur dan anggurnya selalu baru. Berbicara tentang sukacita dalam kehidupan. Sidang jemaat, percayalah Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Amin. Kalau toh sampai kejadiannya sangat parah, kesusahannya sangat parah, orang-orang Pentakosta lama sudah punya satu cita-cita, punya kerinduan. Kalau kesusahan itu datang, kita akan dikirim oleh kuasa Tuhan lewat burung nasar. Kita dibawa ke tempat perhentian, di mana di sana ada pemeliharaan Tuhan. Sampai orang-orang Pentakosta zaman dulu, mak engkong kita menyanyi, ku pergi, bila kesusahan datang, ku pergi. Betul ya? Sangkakala bunyilah orang saleh, naik semua bila kesusahan datang, ku pergi. Betul ya? Jadi nenek-nenek moyang kita dulu, pendiri-pendiri gereja kita dulu, semua sudah diberikan pewahyuan. Ya, beberapa waktu ini saya suka ya dengar lagi nyanyian Pentakosta lama. Ada Umande menyanyi gitu ya. Waduh, nyanyian itu bagus-bagus ya. Pendek-pendek, diajarkan orang gampang, diikutinya ya. Dan waktu kita merasa bahwa itu semua ada, kita pasti kok Tuhan pelihara. Nggak usah takut. Tidak usah khawatir, tetaplah dalam urapan Tuhan, tetap dalam sukacita Tuhan. Tuhan pasti memulihkan kita, pasti pelihara kita, serahkan semua kepadanya, bereslah bersama dengan Tuhan. Ada tepuk tangan dulu yang meriah buat Tuhan kita, saudara. Amin. Lah, dalam keadaan yang seperti ini, saudara, saya benar-benar jadi optimis dengan bangsa kita. Ya, pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Bagaimana supaya kita dipulihkan dengan cepat? Tuhan hanya bicara kepada saya dan saudara hari ini, bagaimana kita mesti pelihara hati, tetap dalam hubungan baik dengan Tuhan. Dan hari ini kita melihat sebuah contoh. Contoh ini contoh yang sangat populer, sering diceritakan. Saya berkali-kali mengkhotbahkan, sekolah minggu mendengar ceritanya tentang kitab Kejadian. Pasal yang ke-29, ayat yang ke-31 dan berikutnya, saudara ya. Kejadian pasal yang ke-29, ayat yang ke-31. Mari silakan, tolong saya bacakan ayat itu. Kejadian
Kejadian 29 ayat 31. Ya, Anak-anak Yakub, anak-anak Yakub. ketika Tuhan melihat bahwa Lea tidak dicintai, dibukanyalah kandungannya, tetapi Rahel mandul. Oke. Bapak Ibu Saudara, pada pagi ini kita melihat satu tokoh Alkitab yang namanya Lea. Ya. Lea ini Saudara muncul dalam pencatatan dalam kitab Kejadian. Musa memulainya menulis kitab Kejadian ini menurut dia pada waktu dia naikkan nama Lea, dimulainya dari sebuah pernikahannya dengan Yakub. Ya, perkenalan dengan Yakub di Padanaran. Karena Yakub disuruh oleh ayahnya yaitu Ishak dari Mamre, tanah Kanaan, untuk pergi ke tanah namanya Padanaram, tempat kakak iparnya Ishak yaitu Laban tinggal. Dan Laban itu istrinya punya anak satu pasangan ya, namanya wanita ini dua ini. Dan di mana Lea disebutkannya, Rahel pasti disebut. Ya. Ada banyak orang berkata bahwa Lea dan Rahel, orang Israel ada berkata itu kembar. Ada juga yang berkata bahwa itu adalah kakak adik. Seperti Esau dan Yakub juga kembar. Tapi ada yang sulung Esau dan yang kecil namanya Yakub, yang akhirnya hak kesulungannya jatuh kepada Yakub. Nah, tidak tahu satu kali saya tertarik tanya saudara. Ya, di Samaria, sekarang ada kota ya di Samaria. Itu ada satu kota yang punya hidup keyahudiannya lebih dari Yahudi. Nah, saya juga mikir ya, di tanah Palestina, daerah sekarang otoritas Palestina ada satu kota ya, daerah itu merayakan Paskah persis seperti hukum Taurat. Lalu saya berkata kepada mereka, kalian ini dari suku mana? Ya, dia berkata kami tidak ada Lewi, karena di Yerusalem ada Lewi, kaum Kohen katanya. Kami tidak ada suku Lewi, tapi kami semua kebanyakan dari suku Ruben. Ya, karena dari suku Ruben, saya berkata apa bedanya dengan Ruben dan Lewi? Dia berkata tidak ada beda, kami satu kandung dengan ibu. Ya, jadi Ruben, Simeon, Lewi, Yehuda, Isakar dan Sebulun itu satu ibu namanya Lea. Ya, waktu dia cerita tentang Lea, saya menarik, saudara. Ya, sangat menarik. Tidak ada dalam Alkitab kita, tapi dia berkata Lea itu sebenarnya anak dari seorang ibu namanya Adalia. Ada Lea, ada Idalea, ada Adalea, ada Adelea, ya. Dan Lea ini sebenarnya seorang anak kembar menurut mereka. Itu ada dengan Rahel. Lah, saudaranya Ribkah, ya Laban punya anak kembar perempuan, Ribkah punya anak kembar laki-laki. Lalu rencana keluarga ini seperti keluarga-keluarga yang sebelumnya selalu akan menikahkan anak-anak mereka dalam keluarga supaya mereka tidak dapat dengan orang yang tidak kenal Tuhan. Ya, makanya Abraham menikah dengan Sarah, lalu Ishak menikah dengan Ribkah, dan ini rencananya ya merencanakan bahwa anak-anaknya Lea, anak-anaknya Adalia namanya Lea dan Rahel akan menikah dengan Esau dan Yakub. Tapi Esau tidak bisa mengikuti rencana ini. Dia ambil orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Dia menikah dengan orang Het, orang Kanaan, sampai dengan 2 istri. Dan itu sangat menyusahkan hati Ribkah ibunya dan Ishak ayahnya. Dan berita itu sampai ke tempat kakaknya Ribkah namanya Laban. Lalu Laban menjadi susah dikasih tahu kepada anaknya. Jadi Lea yang harusnya dapat Esau, Rahel harusnya dapat Yakub. Lea menjadi sangat susah. Kenapa? Bukan hanya dia tidak ada pasangan, tapi dia ingat bahwa saudaranya mulai hidup di luar kehendak Tuhan. Ya, di luar berkat yang Tuhan nyatakan kepada nenek moyang mereka. Lalu Lea ini menjadi orang yang sangat susah. Dia menderita batin, dia terus menangis sampai Alkitab menyebutkannya matanya Lea tidak lagi segar seperti matanya Rahel, matanya menjadi lemah, menjadi lesu, kelopak atas itu cenderung turun karena apa? Dia banyak menangis. Ya, jadi matanya sampai sulit dibuka. Ya. Lalu Bapak Ibu Saudara mereka cerita juga dan penderitaan Lea itu ditambah dengan waktu Yakub datang benar-benar sesuai dengan rencananya orang tua mereka. Yakub
menikah dan cinta kepada Rachel, tapi tidak cinta kepada Lea. Pasti Anda tahu toh cerita itu ya. Ya pasti, Kogle lebih tahu lagi ya, karena pakai nama Yakub kan ya. Saya yakin Kogle pasti lebih tahu lagi ya. Lalu Yakub ini lebih cinta kepada Rachel, dan pada waktu dia melihat keadaan ini, dia tidak lebih senang, saudara, karena dia menikah dengan perkawinan paksa tanpa ada satu berita. Ya, Siti Nurbaya itu dikawin paksa oleh Datuk Maringgih, tapi kan ada satu kata. Ya, ada persiapan mental. Siap enggak siap dia tahu. Lea itu enggak ada apa-apa. Yang dia tahu cuma malam itu ada pesta pernikahan, adiknya menikah dengan Yakub, dan dia memang rela sebenarnya malam itu atas perintah ayahnya, Lea harus masuk ke kemah bersama dengan Yakub sebagai suami istri. Besoknya dibukalah dia tahu bahwa Yakub tahu bahwa itu Lea, dan tidak sungkan-sungkan di depan Lea, di depan mertuanya berkata, Laban, ya Pak D, karena Laban itu Pak D-nya Yakub. Engku, gua ini tidak cinta sama Lea, yang gua cinta itu Rachel adik laopo mbok kekno Yuni. Di depan dia. Waduh, ya. Ini sesuatu yang menyakitkan. Mungkin kelopak matanya Lea semakin lemah, dia semakin menangis, semakin menyesali akan hidupnya. Ya, semalam dalam pernikahan, besok ada tragedi, ditolak oleh suami. Lalu dia dengar luka jari bapaknya. Jawaban ini untuk melegakan Yakub, tapi lebih menyakitkan Lea. Begini loh Yakub. Di Paddan Aram itu tidak umum. Kalau kakak belum menikah, lalu adik menikah, itu tidak ada. Tidak ada Cece itu bisa ceven, Meme bisa ceven kalau Cece-nya belum ceven. Jadi tutupno dulu pesta ini. Ya, dan pesta itu paling lama cuma 7 hari. Ada orang yang pesta cuma 3 hari di Israel. Nanti kalau pesta ini selesai, Rachel pasti akan kuberikan kepadamu. Dengan catatan, kamu kerja lagi loh padaku 7 tahun ya. Oke, di depan Lea. Ini pernikahan yang kacau balau, saudara. Hanya dengan waktu seminggu, ada wanita lain yang hadir dalam pernikahannya. Dan itu tak lain adalah adiknya. Loh ini loh hidup apa? Bahkan Kejadian 29 ayat yang ke-30 ditutup dengan sebuah berita. Yakub menghampiri Rachel juga. Bahkan Yakub lebih cinta kepada Rachel daripada kepada Lea. Tuhan pun melihatnya. Dan saya yakin ini bukan masalah biasa. Ini masalah yang disimpan oleh Lea dari sejak dia mulai masuk remaja sampai masuk pernikahannya. Dia adalah orang yang terus-menerus ada dalam kesulitan, ada dalam penderitaan. Tapi yang saya lihat akhirnya hidup Lea dipulihkan dan diberkati dan menjadi luar biasa. Saya terinspirasi dengan satu tema bangsa pada bulan ini. Pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Yang percaya katakan amin. Pulih lebih cepat. Dan saya katakan tidak ada orang yang perlu pemulihan lebih daripada Lea. Urusan ekonomi dapat diselesaikan. Urusan yang lain dapat selesai. Kalau urusan dalam keluarga, urusan hati, ini yang paling sulit untuk diselesaikan. Tapi kita berangkat dari hatinya Lea. Coba kita lihat ayat yang ke-32. Silakan. Ketika Tuhan melihat bahwa Lea tidak dicintainya, lanjut 32. Lea mengandung, lalu melahirkan seorang anak laki-laki, ya, dan menamainya Ruben. ya. Sebab katanya, sesungguhnya Tuhan telah memperhatikan kesengsaraanku. Cukup. Saudara jangan lihat dia hamil, itu jalan keluar. Dan saya pikir kalau dia mulai hamil dan dia tahu dia hamil, ya ada 2 perasaan. Satu, dia suka, dia senang karena ada janin dalam tubuhnya dari Yakub. Yang kedua, bisa juga dia mengalami sindrom, ya, kekecewaan berat. Dan bagaimana kalau dia pernah sambat kepada ibunya, mungkin berkata, "Mah,
aku ini kawin sama Yakub, enggak cinta sama sekali. Dan sekarang kejadiannya hamil. Nah, saudara bisa pikir, orang menikah tanpa cinta, meteng. Ayo. Salah satu memang kita pandang dari pandangan lain ini berkat. Salah satu di pandangan yang lain, ini satu beban. Mau cerita siapa lagi? Mau katakan kepada siapa? Mau curhat kemana? Mau sampaikan apa? Kalau sampai dia pulang lagi ke rumah orang tuanya, pada waktu itu masih satu kampung, mungkin satu rumah, dan berkata, Yakub tidak cinta saya. Ojo ngomong, tidak usah ngomong Yakub tidak cinta, lu meteng, lu waing. Kon hamil, ndiono wong cinta, gak cinta terus hamil. Kenyataannya memang Lea tidak dicintainya, tapi ide ini datang dari pihak Tuhan. Bagi Tuhan itu tidak ada yang mustahil. Tuhan melihat, Tuhan tahu. Pada waktu dia hamil, Lea benar-benar menjaga hatinya dan berkata, Tuhan itu melihat sengsara kita. Tuhan tahu penderitaanku. Aku hamil dan dia melahirkan seorang anak laki-laki. Anak yang sulung dinamanya Ruben. Untuk apa? Untuk memberikan, meluapkan, menceritakan, menyaksikan suara hatinya Lea bahwa di tengah-tengah penderitaan itu Tuhan memperhatikan. Hari ini saudara, kalau engkau menderita, engkau jangan pernah berkata tidak ada yang perhatikan. Manusia tidak perhatikan kita, orang tua lepas dari kita, anak-anak kita tidak cerita karena kita takut anak-anak kita susah. Orang tua kalau susah pasti tidak cerita anak, tapi kalau anak susah cepat cerita orang tua. Halo? Anak itu kalau susah langsung panggil papa mama cerita. Papa mama susah mau cerita, mikir anak ini nanti kuat enggak. Mikirin mamanya, jangan sampai anak-anak susah karena mamahnya. Jadi mamahnya selalu ngempet, bapaknya ngempet. Enggak usah anak-anak tahu, enggak usah anak-anak tahu. Kesusahan untuk kita, biar no kita yang susah. Yang penting anak-anak bahagia. Orang tua jangan dikasih tahu, tetapi tetangga semua tahu. Halo? Orang tua tidak boleh tahu, anak-anak tidak tahu. Tonggo kabeh diceritani supaya tahu. Hari ini saya berkata stop. Saudara, ada pemberitahuan firman, ada yang memperhatikan kita. Ada yang tahu penderitaan kita. Ada yang tahu isi hati kita. Ya. Siapa dia? Hanya Yesus yang tahu penderitaan kita. Hanya Yesus yang tahu penderitaan kita. Ya. Mari kita ambil satu sikap, jaga hati kita. Jangan lagi kita menjadi orang-orang yang merasa sendiri, engkau tidak sendiri. Jangan berkata engkau ditinggalkan semua, biar semua meninggalkan kita. Immanuel, Tuhan tetap menyertai kita. Dia tahu hati kita, dia memperhatikan sengsara kita, dan dalam pengetahuannya Tuhan, pasti Tuhan punya ide untuk memulihkan kita. Pasti dia punya rencana lebih dari pemikiran kita. Dan perhatian Tuhan pasti ada dalam hidup saudara. Berhenti untuk susah. Tetaplah jaga anggur itu. Tetap jaga minyak. Tetap punya hubungan baik dengan Tuhan. Karena apa? Tidak ada orang tahu, tapi Tuhan tahu isi hati kita. Yang percaya katakan amin. Lanjut yang kedua. Sekarang tentulah aku akan dicintai oleh suamiku. Lanjut. Mengandung pulalah ia, lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Maka ia berkata, sesungguhnya Tuhan telah mendengar bahwa aku tidak dicintai, lalu diberikannya pula anak ini kepadaku. Maka ia menamai anak itu Simeon. Oke. Yang kedua. Saya melihat pada waktu Lea merindukan dia punya anak, dia harap suaminya itu akan lebih erat kepadanya, lebih dekat, lebih mencintainya. Karena kan ada anak. Bleset harapannya kepada suaminya ini. Dia tidak cinta. Tapi Lea tetap menjadi seorang istri yang setia. Ya, dia tetap menerima suaminya. Dan dia mengandung anak yang kedua. Sorry, saya lihat dari kamera sisi kiri dalam benak kita. Saudara akan ngomong apa tentang Lea?
Kalau sampai Lea curhat kepada Anda, ya apa? Wis berubah tah suamimu? Tidak ada perubahan. Nah, kok meteng maneh? Lah ya empu. Betul? Perubahan belum ada tapi hamil lagi. Lea berkata, Tuhan itu luar biasa. Engkau belum berubah. Tuhanku juga Tuhan yang tidak pernah berubah. Yang pertama Tuhan melihat, Tuhan memperhatikan. Yang kedua Tuhan mendengar. Dan kalau Tuhan memperhatikan, berarti Lea itu terbuka hatinya di hadapan Tuhan. Dan kalau Tuhan itu mendengar, berarti Lea itu menunjukkan, memberitahu Tuhan, memperdengarkan semua keluhannya hanya kepada Dia. Dan saya yakin doanya Lea sampai matanya lemah, cucuran air mata yang terus-menerus jadi dalam hidup Lea tidak pernah sia-sia. Yang pertama Tuhan melihat, yang kedua Tuhan mendengar. Dia kasih nama anaknya Simeon. Yakinlah saudara. Sudahlah, walaupun orang lain tidak dengar, dan saya usul Anda juga tidak usah memperdengarkan penderitaan itu kepada yang lainnya. Yang lain juga menderita. Masa-masa pandemi Anda tidak perlu sambat. Mau sambat siapa? Aku begini. Selesai sambatannya, dia jawab apa? Podo, aku yang ngono. Halo, saudara mau sambat siapa? Benar-benar pandemi ini mengajarkan saya dan saudara seperti Lea. Kita harus lebih banyak membuka masalah, lebih banyak memperdengarkan keluhan, bukan kepada manusia, tapi kepada Tuhan. Ada jaminan jemaat, Tuhan melihat, Tuhan mendengar. Yang percaya katakan, amin. Perdengarkan kepadanya keluhan kita ini kepada Dia. Sampai-sampai kalau saudara tidak bisa lagi memperdengarkan keluhan, Roh yang ada dalam saya dan saudara, Roh Kudus, Dia akan bawa keluhan kita ini kepada Bapa di surga. Ya, kalau saya tidak bisa sambat, lebih cepat pemulihan terjadi tanpa sambat. Sampai sini sembahyang loh Pak, tidak iso kepada Tuhan mau ngomong apa. Hebat kalau saya dan Anda sampai tidak bisa sembahyang. Keluhan kita hanya dapat diwakili dengan kata haleluya, puji Tuhan, haleluya, glory, haleluya. Dengan kata haleluya, sanggup kata itu mengangkat keluhan sambatan Anda ke hadapan Tuhan. Apalagi kalau disertai dengan air mata seperti Lea. Air mata orang-orang benar itu ditampung oleh Tuhan dalam sebuah kirbat untuk menjadi satu peringatan. Lanjut. Mengandung pula lah ia, Ya, lalu melahirkan seorang anak laki-laki. ya, Maka ia berkata, ya, sekali ini suamiku akan lebih erat kepadaku, ya. karena aku telah melahirkan 3 anak laki-laki baginya. Itulah sebabnya ia menamai anak itu Lewi. Memang lucu cerita ini. Tidak dicintai tapi meteng telu. Ruben sudah lahir, Simeon lahir, sekarang hamil lagi anak yang ketiga, lahir laki-laki lagi. Apa katanya Lea? Dia masih punya satu pengharapan sedikit kepada suaminya, berkata, kali ini pasti suamiku melekatkan hati kepadaku. Kenapa? Aku telah melahirkan 3 orang anak laki-laki dan aku memberi nama anak itu Lewi. Lewi artinya melekatkan hati. Nah, saya mau cerita kepada Anda singkat. Yakub tidak melekat, tetap. Ya. Lalu apakah yang kita mesti ambil sikap kita, hati kita? Ini pelajaran bagus, tidak usah melekatkan hati kepada manusia. Manusia itu sia-sia. Tidak usah berharap kepada manusia. Firman Tuhan berkata, lekatkanlah hatimu kepada Allah saja, kepada Tuhan saja. Apa yang diharap oleh Lea tidak jadi dalam hidupnya. Walaupun sudah anak 3, tidak juga melekat ke hatinya. Tapi saya katakan kepada Anda, jauh lebih kita belajar dari Lea. Sudah berhenti melekatkan hati kepada manusia. Siapapun dia, ada satu pribadi yang kepadanya kita lekatkan hati adalah Tuhan.
Mazmur 91 ayat 14 berkata, orang yang hatinya melekat kepada Tuhan, dia akan berkatnya luar biasa. Ada keselamatan, ada umur panjang, ada kepuasan, ada pemeliharaan, ada pengabulan doa, dan sebagainya. Sekali lagi yang ketiga, saudara lihat, Tuhan melihat. Yang kedua, Tuhan mendengar. Yang ketiga, ayo kita lekatkan hati kita kepada Tuhan. Orang yang hatinya melekat kepada Tuhan, dia pasti dengan cepat dapat pemulihan. Amin. Yang keempat, lanjut. Mengandung pula lah ia. Mengandung lagi anak keempat ini, saudara. Lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Melahirkan seorang anak laki-laki. Maka ia berkata, sekali ini aku akan bersyukur kepada Tuhan. Iya. Itulah sebabnya ia menamai anak itu Yehuda. Sesudah itu ia Sesudah lahir Yehuda, apa katanya? Ia tidak melahirkan. Lea tidak melahirkan lagi. Yang keempat, tak ulang ya. Setelah dia berkata, Tuhan melihat. Yang kedua, Tuhan mendengar. Yang ketiga, melekatkan hati kepadanya. Yang keempat, ini sikap yang paling bagus dari Lea. Begitu lahir anak keempat, dia sudah tidak ngomong apa-apa. Biar dia lekat kepadaku, aku pasti dicintai. Selesai, dia berkata, aku mau bersyukur kepada Tuhan. Kamu cinta, tidak usah tak pikirin. Masalah cukup sampai di sini, tidak ada tempat bagimu lagi. Hatiku ini bukan bejana untuk persoalan. Hatiku ini satu tempat tahta yang indah untuk Tuhan. Aku bersyukur. Haleluya, puji Tuhan. Syukur. Apa masalah sudah selesai? Belum. Bagaimana saya dan saudara ini dapat menjaga hati, saya katakan dengan iman, supaya pemulihan itu jauh lebih cepat, supaya bangkit kita jauh lebih kuat. Yakinlah Tuhan melihat, Tuhan mendengar, lekatkan hati dan penuhi hati kita dengan ucapan syukur, saudara. Ya, nanti baca di rumah 1 Tesalonika. Ya, 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18. Atau baca di sini aja supaya cepat ya. Supaya Anda tahu, nanti saya takut Anda lupa membaca di rumah. 1 Tesalonika pasal yang ke-5 ayat 18. Silakan. 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18. Ya. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Oke. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Nah, biasanya kita diundang ucapan syukur itu kan selalu ada hal. Ya, ucapan syukur, ibadah ucapan syukur. Saya selama jadi pendeta melayani ibadah ucapan syukur mesti ada satu hal. Syukuran apa? Nah, saya mesti boleh tanya, saya ini ya salah. Ada apa kok syukuran? Ini pendeta rotok salah juga, saudara. Tapi saya belajar sekarang ini. Syukuran apa? Sekali-sekali ada undangan gitu loh ya. Tante, gitu diundang, ya tante syukuran di rumah saya. Loh ada apa? Tidak ada apa-apa. Waduh, itu lebih bersyukur loh kita ya. Yang lain tuh syukuran, kenapa? Punya mobil baru, punya rumah baru, punya anak baru. Ya. Halo? Hari ini Bu Stefanus tidak ikut kebaktian, dia akan kebaktian sore. Kenapa? Semua saudara-saudaranya pada datang bersyukur. Nana pulang dari Korea dengan selamat, hamil 7 bulan. Sekarang ini persis 7 bulan. Mungkin orang lain tingkepan, saya ngomong tidak ada tingkepan, mesti tingkep dewe. Halo? Ya. Tapi ucapan syukur itu selalu muncul, selalu timbul dari sebuah hal, satu kejadian yang membuat kita ini bisa bersuka cita. Kita nyatakan dalam ucapan syukur. Tapi Paulus berkata, mengucap syukurlah senantiasa dalam segala hal. Sudah dialami oleh Lea, masalah belum selesai. Dia mengucap syukur dan anaknya yang lahir ini dalam kandungan yang penuh dengan ucapan syukur dikasih nama Yehuda. Saudara tahu nanti hidupnya Yehuda. Ya, saya merindu nanti ya kapan-kapan sudah dibuka lagi gereja dengan bebas. Kita ada lagi Bible Study Kamis gitu ya.
Setahun 12 kali saya datang ke sini, kita belajar dari anak-anak Yakub, mulai Ruben sampai Benyamin. Ya kan ada 12. Yehuda ini pemimpin besar. Dia penuh dengan sukacita, penuh dengan kemenangan, sampai bapaknya berkata, Yehuda, engkau menjadi pemimpin dan tampuk kerajaan tidak akan lepas daripadamu. Sampai datang kitab Wahyu, dialah singa dari Yehuda yang dapat membuka segala meterai yang manusia lain tidak dapat melakukannya. Singa dari Yehuda itu dapat. Dari mana Yehuda? Dari kandungan orang yang punya masalah, tapi penuh dengan ucapan syukur. Sedikit lagi, Alkitab berkata, setelah Lea punya anak yang namanya Yehuda, hatinya penuh dengan syukur. Dia tidak melahirkan anak lagi, dia menopause. Apakah terus tidak melahirkan anak? Lanjut pasal yang ke-30 ayat 17. Coba kita lihat sekali lagi ya, sejarah yang bagus ini. 30 ayat 17. Kejadian 30 ayat yang ke-17. Ya. Lalu Allah mendengarkan permohonan Lea. Sebentar, ulangi lagi kata itu. Lalu Allah mendengarkan. Lalu Allah permohonan mendengar. Lalu Allah mendengar. Apa yang didengarnya? permohonan Lea. Permohonan Lea. Jadi Lea ini terus mengucap syukur, terus berdoa, berdoa sambil mengucap syukur. Ya, Lea bersyukur terus, tapi ucapan syukurnya itu terus dibawa di dalam doa. Nanti baca di rumah kalau ini ya, Kolose 4 ayat 2, di sana ada doa sambil mengucap syukur. Lea ini sudah menopause, sudah punya anak 4, 1 namanya Ruben, 2 namanya Simeon, 3 namanya Lewi, 4 namanya Yehuda. Dia tidak lagi melahirkan, tapi hatinya penuh dengan syukur dan permohonan. Tuhan mendengar doa yang dibungkus, disalut, disertai dengan ucapan syukur. Lalu setelah Tuhan mendengar doanya Lea, apa yang terjadi, Pak? Lea mengandung Lea mengandung dan melahirkan anak laki-laki Ya. yang kelima bagi ya, aku. terus Lalu kata Lea, ya, Allah telah memberi upahku, Allah telah memberikan upahku. karena aku telah memberi budakku perempuan kepada suamiku. Oke. Ucapan syukur itu merubah sesuatu. Kalau dikatakan Tuhan, Lea tidak melahirkan lagi, pasti dia tidak melahirkan lagi, itu ketentuan Tuhan. Ya, sudah. Tapi waktu ada ucapan syukur yang terus menerus, ada doa yang tidak berkeputusan, ada doa yang selalu dipanjatkan dengan rasa syukur, bukan lagi dengan perlombaan, bukan lagi dengan sakit hati, bukan lagi dengan jor-joran. Dia pandang Bilha, dia pandang Silpa, dia lihat Rahel. Sekarang Lea dengan rendah, dengan mengucap syukur, dengan berdoa, Tuhan tambahkan lagi. Mungkin Anda guru sekolah minggu berkata, Pak, itu kan karena buah dudaim, Pak. Kalau tidak ada buah dudaim kan tidak bisa. Saya berkata cerita itu ada buah dudaim. Tapi berangkatlah dari kata Allah mendengar permohonan Lea. Saya sengaja tidak memulai dari buah dudaim. Kenapa? Buah dudaim ini, ini hanyalah prasarana. Hanyalah sarana, hanya alat. Tapi ketentuan itu hanya Tuhan yang punya. Amin. Halo, amin. Jangan engkau berkata, aku ini sehat ini karena vitamin, Pak. Sorry, vitamin itu sarana. Saya kan olahraga, Pak. Iya, ada banyak kok olahragawan yang mati kena COVID juga. Wah, saya ini tidak ada dari saya ini. Tidak ada dari saudara. Yang kita punya ini Tuhan hadapkan kita kepada sebuah sarana dan prasarana. Ide pertolongan, pemulihan tetap datang dari Tuhan. Amin. Jangan berkata, aku ini dapat kerjaan. Pak, saya tidak punya teman baik nih. Tidak bisa. Bisa. Ini loh Pak, pahlawan saya. Tidak ada pahlawan di dunia. Pahlawan buat saya dan Anda dalam pemulihan satu-satunya adalah Tuhan. Bagaimana orang lain? Apa tidak ada andil? Ada.
Andil mereka adalah sarana yang Tuhan kirimkan buat kita. Dan hari ini saya yakinkan pemulihan akan cepat datang. Kebangkitan lebih kuat dari yang sudah. Yakin Tuhan lihat, Tuhan dengar, lekatkan hati, penuh dengan syukur. Di dalam ucapan syukur ada mujizat. Sekali lagi, maju lagi satu, sorry. Dikit lagi ya, tahan sebentar. Maka ia menamai anak itu Isakar. Ya, namanya Isakar. Terus, Kemudian Lea mengandung pula Lea dan mengandung melahirkan pula. anak laki-laki yang keenam bagi Yakub. anak laki-laki dari kandungan Lea yang keenam bagi Yakub. Terus, Berkatalah Lea, ya, Allah telah memberikan hadiah yang indah kepadaku. ada anugerah yang indah. Anugerah yang indah dari Allah bagiku. Terus, Sekali ini suamiku akan tinggal bersama-sama dengan aku, ya, karena aku telah melahirkan 6 orang anak laki-laki orang baginya. anak laki-laki baginya. Lihat, ucapan syukur itu sesuatu yang harus ada. Ucapan syukur adalah sumber sukacita yang luar biasa. Orang kalau penuh syukur, saya sudah belajar, mensyukuri apa yang ada, itu membuat kita bangga, membuat kita sukacita, hilang susah, hilang masalah. Bukan karena masanya sudah hilang, tapi kita kuat mengalaminya. Ya, bahkan ada satu berkat untuk anaknya Yakub dalam kitab Kejadian 49. Engkau seperti keledai yang berbaring di antara dua beban. Ya, engkau menjadi kuat. Dari mana kekuatannya? Kalau keledai itu bawa beban, lalu bebannya ditaruh, dia berbaring di antara dua beban. Saya yakin bebannya tidak berkurang. Tapi waktu keledai itu bangkit, setelah dia berbaring, dia menjadi kuat ngangkat beban itu, jalan lagi kemana-mana dengan sukacita. Saya tanya, apakah bebannya yang berkurang? Enggak. Apanya yang bertambah? Kekuatannya. Saya seringkali hari Sabtu gitu saudara ya, kadang-kadang itu kehabisan sesuatu gitu ya. Khotbah opo, besok itu minggu khotbah opo ya. Tuhan khotbah opo, Alkitab minta angkat-angkat. Tidak ada sumber lain kecuali ini, tidak ada sumber lain kecuali. Kan kesel tuh saudara ya, kesel gitu lah. Bu Stefanus ngomong gini, turu odise kan dulu, istirahat tuh. Saya ngomong, hari ini tinggal turu lah sore terus bengi terus isu. Saudara mari kita dengar firman. Aku ngomong opo lah ditinggal turu aja. Ya tapi ya saya dengar nasihat istri, saya tidur syut gitu ya, 1 jam aja atau setengah jam, otak itu jadi baru. Buka Alkitab itu semetu dewe itu firman nih. Hubungan dengan Tuhan baik, pewahyuan datang dari istirahat. Dan pekerjaan yang tadi khotbah menjadi beban, sekarang memang beban, tapi bukan beban yang berat, tapi beban yang ringan. Dan saya melakukannya dengan sukacita. Saya tanya, apakah waktu saya tidur itu bebannya menjadi berkurang? Sorry, tidak. Bebannya tetap berat. Lah kenapa kuat? Saya jauh punya kekuatan setelah saya istirahat. Saudara, yakin? Setelah 2 tahun kita gak pasif, 2 tahun kita istirahat, 2 tahun kita dirumahkan, 2 tahun mengalami sesuatu masalah, hotel-hotel sepi, pekerjaan tidak ada lagi, toko-toko tidak begitu pulih. Saya katakan akan datang pemulihan dan lebih cepat kepada kita. Akan datang dan kita lebih kuat lagi. Bukan bebannya yang berkurang, kita yang dapat kekuatan. Maju lagi 1 ayat, penutup. Maka ia menamai anak itu Sebulon. Sebulon, lanjut. Sesudah itu ia melahirkan seorang anak perempuan. Sesudah itu ia melahirkan seorang anak lagi. Dan menamai anak itu Dina. Cukup. Lea punya anak perempuan namanya Dina. Sekarang lihat saya saudara. Yang saya tekankan hari ini mengucap syukurlah. Mengucap syukurlah. Dari kandungan yang sudah tertutup, tidak punya anak. Lalu punya anak Isakar. Ini kan sudah mujizat. Dari Isakar lahir Sebulon, bukanlah mujizat? Dari Sebulon lahir Dina, apakah ini mujizat? Orang yang hidup dalam ucapan syukur itu akan penuh dengan mujizat. Dari mujizat, kepada mujizat, kepada mujizat, kepada mujizat. Dan sebagai penutup khotbah ini,
berhentilah susah, berhentilah berduka, berhentilah sambatan. Ayo kita ganti dengan ucapan syukur. Yakinlah Tuhan melihat, Tuhan mendengar, lekatkanlah hati kepadanya, mengucap syukur kepadanya. Pasti ada upah, pasti ada anugerah, dan mujizat terjadi setiap saat. Kita tundukkan kepala kita berdoa. Apakah lagi yang harus kami khawatirkan Tuhan bersama dengan Engkau? Kami percaya kami akan pulih dengan cepat. Kami akan bangkit lebih kuat. Tuhan tolong, biarlah kami resap firman-Mu. Hal-hal yang Lea lakukan, kami juga melakukannya bahkan lebih. Dan waktu kami melakukan semuanya itu, pasti pertolongan, mujizat, pemulihan dan kekuatan terjadi untuk kami sekalian mulai pagi ini sampai seterusnya. Terima kasih buat firman-Mu. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ajaib dan mulia, Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan, hanya Kau yang layak ku anugerah. Hanya Kau yang layak ku anugerah. Hanya Kau yang layak ku anugerah. Ya Tuhan, hadirat-Mu tetap menyertai mereka untuk memberkati setiap rumah tangga mereka, seluruh anggota keluarga mereka. Berkatilah usaha dan mata pencaharian umat-Mu. Berkatilah roti dan air mereka. Berkatilah umat-Mu ini dengan kekuatan dan kesehatan. Sesungguhnya Dikau sangat mengasihi umat-Mu. Seluruh umat-Mu ini ada di dalam telapak tangan-Mu, dan tak seorang pun dapat merampas mereka, domba-domba-Mu ini, dari dalam tangan-Mu. Hamba-Mu berdoa, bawalah seluruh sidang jemaat-Mu ini semakin hari semakin dekat kepadamu, semakin mengasihi Engkau ya Tuhan, sehingga mereka boleh tiba di puncak bukit kesucian-Mu dan memandang wajah-Mu yang indah. Kini sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, Allah yang kekal adalah naungan-Mu, dan lengannya yang abadi menopang Engkau. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya, serta memberikan Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.